Kutai Kartanegara merupakan sebuah kabupaten yang memiliki begitu banyak keindahan yang tersimpan di tempat ini. Bunga yang bergoyang karena hembusan angin yang selalu melintasi seluk-beluk di tempat ini. Tak jarang, banyak orang yang terpana akan keindahan yang tercipta di sini. Selain keindahannya, di tempat ini memiliki banyak sejarah yang tersimpan. Salah satunya adalah Tugu Peresmian kabupaten ini yang dikenal dengan Monumen Pancasila. Di tempat saya berdiri ini merupakan Monumen Pancasila yang sering dikenal dengan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tempat ini sendiri tertera peresmian Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun sayangnya Presiden yang menjabat pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto, tidak sempat menandatanganinya. Monumen ini terletak cukup strategis di tengah pusat kota yang selalu dilewati dengan berbagai macam kesibukan orang-orang. Bergelut dalam kisah yang mereka miliki untuk mengisi kekosongan waktu yang tercipta di kabupaten ini. Sehari-hari, kebersihan selalu dikerjakan dengan petugas untuk memberantas kegersangan agar nyaman dilihat, membuat suasana menjadi rindang yang menciptakan rasa betah di setiap sudutnya. Suasana yang sangat minim gesekan antar suku membuat kabupaten ini memiliki nilai plus tersendiri bagi para penikmat kedamaian. Tak lupa, para orang tua yang mengajak anaknya berjalan sambil mengedukasi agar tidak melupakan sejarah yang dimiliki di kabupaten ini. Salah satu daya tarik untuk mengedukasi yang tepat di tempat ini adalah Museum Mula Warman. Ketika kita berkunjung ke museum, kita disambut dengan benda-benda peninggalan dari kerajaan terdahulu dan peninggalan lainnya yang disimpan dengan baik dan rapi. Saya sangat senang ketika melihat siswa-siswi berkunjung ke tempat ini. Hal ini sangat baik bagi mereka untuk mempelajari dan mengetahui sejarah tentang Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Museum Mula Warman merupakan tempat tinggal Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibangun pada tahun 1963 sebagai pengganti istana sebelumnya yang terbakar. Di tempat museum ini banyak menyimpan benda bersejarah seperti keris, ketopong, pakaian adat, dan lain sebagainya. Selama kita berkunjung di sini, kita dimanjakan dengan benda-benda bersejarah. Bukan hanya benda, tetapi kita juga bisa melihat miniatur seperti rumah adat, hewan, dan lain sebagainya. Sesekali saya terkadang mencoba untuk berjalan kaki. Hitung-hitung olahraga sambil berwisata. Sangat menyenangkan. Meskipun terlihat panas terik, namun nuansana pepohonan di sekitar jalan membuat sejuk, sehingga membuat kita betah berjalan kaki. Aktivitas masyarakat di sekitar selalu meramaikan jalanan di Kota Raja, membuat warna yang bermacam-macam menghiasi kabupaten ini. Terlihat Pulau Kumala yang tidak jauh dari pusat kota. Tidak ada salahnya ketika wisatawan datang ke Kota Raja ini untuk mengunjunginya. Sebelum kita menjelajahi pulau ini, sebaiknya kita melihat peta yang sudah disediakan tepat di pusat pulau ini agar kita tidak tersesat. Di sini juga menjual beberapa kerajinan tangan yang bisa dijadikan untuk oleh-oleh. Di pulau ini terdapat maskot Kota Raja yang sangat mencolok ketika kita melewati jembatan untuk memasuki kabupaten ini, yaitu patung Lembuswana. Jadi generasi milenial bukanlah kita melupakan budaya kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mengingat dan saling mencintai budaya kita. Untuk itu, sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga, mencintai, dan melestarikan budaya-budaya di tempat tinggal kita sendiri, khususnya Kutai Kartanegara. Menjaga budaya, memajukan pariwisata.
Jelajahi Nusantara, singgahi Kutai Kartanegara. Kabupaten ini bisa saja menghipnotis kepada orang-orang yang datang agar bisa lebih lama lagi. Bukan karena apa, hanya saja selalu membuat orang ingin lebih dan lebih berada di sini. Entah dari segi apapun, aku merasakan semuanya ada di kabupaten ini. Terima kasih teruntuk Kutai Kartanegaraku. Catatan hari-hari berwarnaku akan menjadi saksi dari waktu ke waktu di kota raja ini.